lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini kita akan mereview 2 episodenya Ratu Adil. Nah, Ratu Adil itu seperti biasa muncul di video, yang biasanya video adalah situs streaming. Jadi kita bisa nonton Liga Inggris, Liga Indonesia dan beberapa kejuaraan lainnya. Dan ya, selain karakteristik yang saya suka dari video itu, ya kadang-kadang lebih ke kota kan ya. Kalau nggak percintaan remaja, dia ke isu-isu kriminal, mau ada yang psycho, kesehatan jiwa, atau kriminal benar-benar kriminal. Nah, setelah Serigala Terakhir pertaruhan tamat, ya mesti ada judul baru di tahun 2024 ini. Dan Ratu Adil memang dari jalan ceritanya juga mengangkat 9 naga dengan gaya baru. Memang ceritanya sebenarnya ngangkat, ditambah lagi artis seperti almarhum Yayu Unro, Domina Damara, Dian Sastro, Nino Fernandes, dan si Budi Rose. Ya, nambahlah artis-artis yang kuat. Nah, yang jadi sebuah pertanyaan hal ini adalah apakah judul ini bisa menyaingi suksesor ataupun bisa benar-benar ya ngimbangin kalau di Indonesia pertaruhan, atau yang juga mencuri hati adalah si pertaruhan kemarin itu. Setelah pertaruhan yang mencuri hati, atau si Serigala Terakhir. Nih, satu yang paling kuat menurutku dalam menjual series ini adalah ya judulnya Ratu Adil. Nah, kalau kita cari dalam literaturnya sendiri, Ratu Adil ya kita udah tahu salah satu yang akan membawa ke zaman masa dari yang terpuruk menjadi sesuatu yang lebih keajaman, kemasan, membicarakan menghukum secara tegas yang bersalah dan menaikkan nilai moral. Oke, kita selesaikan di situ Ratu Adilnya. Tetapi yang jadi jualan menurutku adalah di dua episode awal adalah ya hampir sama kayak kasusnya sisi merajut dendam. Jadi dimulai oleh kecurigaan Lasja kepada suaminya, dan suaminya juga memiliki masalah yang merasa ayah mertuanya menyimpan sesuatu rahasia dari kematian orang tuanya. Itu 2 episode awalnya. Nah, 2 episode awal lagi kita bisa lihat bahwa ada 9 naga saling menjaga kelompoknya, saling ingin menurunkan bisnisnya ke anak-anaknya. Tetapi di 9 naga ini terjadi perpecahan antara golongan yang kayak menghalalkan segala cara sama golongan yang benar-benar ingin menjaga semua keluarga anggota 9 naga dan mencoba selalu mengamankan posisi mereka, mengamankan ikatan mereka. Nah, di 2 kelompok itu ya kita tahu bahwa ada kelompoknya Wibowo Suryo yang didukung sama Arthur Tobing yang menjadi Rahmat Adiwangsa. Nah,
dan beberapa tokoh lain. Di kelompok lain di mana dipimpin Salvja Dharma itu ada yang melakukan tindakan gelap banyak ya. Ada almarhum Yayu Unru dan lain sebagainya. Nah, sebab apa yang saya bisa cermati di film ini ya? Di series ini ya memang diciptakan ya secara kebiasaan video bahwa mengangkat kisah-kisah kriminal menjadi suatu alat jualan di antara perang streaming sekarang. Kedua adalah bagaimana memanfaatkan popularitas dari Dian Sastro. Ya ini bisa dibilang ini seriesnya Dian Sastro kedua kalau tidak salah ya, karena seriesnya Dian Sastro kita ngomong fokus ke seriesnya Dian Sastro dulu pernah bagus dengan Gadis Kretek. Apa itu Gadis Kretek, kalian bisa nonton di Netflix dan berasal dari buku yang bagus. Nah, yang jadi ceritanya sekarang adalah sama kayak Serigala Terakhir. Ini tidak didasarkan oleh buku, murni dari cerita yang diangkat dan diciptakan oleh yang bikin series web, dan menurutku ya menjadi sebuah yang benar-benar berjualan. Dan menurutku dari 2 episode awalnya memang sangat menjual sekali. Misalnya kalau kita fokuskan ke sisi judi online ada sosoknya si Kevin yang menggunakan bantuan dari Don Indra Dama Sofja menciptakan judi online yang mewah. Sedangkan ada lagi sosok dari siapa ya yang tadi perempuannya, Lala Alia, sosok dari si Lala yang sebenarnya adalah seorang orang yang bermain di judi online tapi levelnya lebih bawah lagi, dimana digambarkan ada 2-3 orang ibu-ibu yang jadi admin judi online, terus kalian menggunakan misalnya uang keuntungan judi online itu buat pergi haji. Dan di situ ada salah satunya orang yang ya kayaknya islamik banget, dia pakai peci kayak ketat gitu, dan dia juga admin judi online. Padahal kan kalau judi itu ya mau di semua agama ya adalah hal yang buruk, karena kurang sedikit nilai bahkan mungkin nggak ada nilai kebaikan dalam sisi judi. Ya kalau saya bilang ya judul ini memang menjual sekali ya dari sisi penggambaran, teknik penggambaran kamera. Memang kalau kita fokusnya ya ini gudangnya yang pernah ada di pertaruhan, mungkin udah pernah nonton pertaruhan, udah pernah nonton 13 jam bom di Jakarta, atau pernah nonton drama atau film lain, tempat-tempatnya nggak beda jauh. Paling yang benar-benar high class adalah bagaimana Dian Sastro naik mobil listrik mewah, itu pas banget. Ataupun tempat sasana tembaknya
lebih ke tempat main golf. Tapi ya itu menurutku sebuah hal yang benar-benar pengen mencuri perhatian adalah menggambarkan kelas atas benar-benar merasakan kenikmatannya sendiri. Berbeda dengan kalau kita nonton tiga hubungi agen gue, yang digambarkan adalah bagaimana problematika dari agen-agen artis. Ya menurutku ya semua dari sisi penggambaran sangat menjual, cerita sangat menjual. Dan yang perlu diamankan ya pada episode selanjutnya bagaimana jalan ceritanya bisa benar-benar mencuri perhatian masyarakat. Kedua, promosinya baik di video-video pendeknya juga harus dikuatkan. Karena kalau mencari ide-ide lain nggak akan dapat sekarang, karena pada saat 2 episode awalnya ini turun ya balik lagi ke tanggapan masyarakat yang ada. Dan menurutku dari 2 episode ini sudah menaikkan sebuah cerita yang akan cukup bagus dan sangat mungkin diterima dengan tangan terbuka di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka video ini silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Dan terima kasih.